Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Introduce myself, my name is Agung Subara, with student identification number is 2241167 from the Faculty of Economic and Business. This time I will discuss material about ruang lingkup perubahan dan pengembangan organisasi. Masuk dalam materi, yang pertama itu ada pendahuluan tentang pentingnya perubahan organisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh tantangan. Setiap organisasi, baik yang bergerak di sektor publik maupun privat, harus senantiasa beradaptasi dengan berbagai faktor eksternal, seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, maupun pergeseran preferensi konsumen. Tanpa kemampuan untuk berubah dan berkembang, sebuah organisasi beresiko tertinggal dalam persaingan atau bahkan mengalami kemunduran. Lalu selanjutnya ada definisi komprehensif tentang perubahan organisasi. Secara mendasar, perubahan organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses transformasi yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, serta keberlanjutan organisasi. Dalam proses ini melibatkan penyesuaian berbagai komponen organisasi, mulai dari aspek struktural, operasional, hingga budaya kerja. Perubahan tidak selalu berskala besar. Terkadang, perubahan kecil yang konsisten justru membawa dampak signifikan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada perkembangan organisasi sebagai proses berkelanjutan. Sementara itu, perkembangan organisasi lebih menekankan pada pendekatan sistematis dan jangka panjang untuk membangun kapasitas organisasi. Ini mencakup program pelatihan karyawan, peningkatan kepemimpinan, serta penguatan nilai-nilai inti perusahaan. Pengembangan organisasi bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan organisasi. Pengembangan organisasi bertujuan tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan organisasi menghadapi tantangan masa depan. Lalu selanjutnya itu ada ruang lingkup perubahan struktural dalam organisasi. Salah satu aspek terpenting dalam perubahan organisasi adalah transformasi struktural. Hal ini dapat mencakup perubahan desain organisasi, seperti peralihan dari struktur hierarkis tradisional ke model yang lebih fleksibel, seperti struktur jaringan atau holacracy. Perubahan struktur juga mungkin melibatkan redistribusi wewenang, penggabungan departemen, atau pembentukan unit bisnis baru untuk merespon kebutuhan pasar. Selanjutnya itu ada dampak perubahan teknologi terhadap organisasi. Di era revolusi industri 4.0, perubahan teknologi menjadi salah satu pendorong utama transformasi organisasi. Implementasi sistem digital seperti Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP, kecerdasan buatan atau disebut dengan AI atau Internet of Things dapat merevolusi cara organisasi beroperasi. Namun, perubahan teknologi juga menuntut adaptasi sumber daya manusia, sehingga diperlukan pelatihan dan perubahan mindset agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu ada transformasi budaya organisasi sebagai fondasi perubahan. Budaya organisasi yang kuat dan adaptif merupakan kunci keberhasilan perubahan. Ruang lingkup ini mencakup upaya untuk mengubah nilai-nilai, norma, dan perilaku karyawan agar selaras dengan visi baru organisasi. Misalnya, perubahan yang ingin menjadi lebih inovatif perlu mendorong budaya yang menghargai eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan. Perubahan budaya seringkali membutuhkan waktu lama karena menyangkut kebiasaan dan keyakinan individu. Lalu selanjutnya itu ada transformasi budaya organisasi sebagai fondasi perubahan.
Budaya organisasi yang kuat dan adaptif merupakan kunci keberhasilan perubahan. Ruang lingkup ini mencakup upaya untuk mengubah nilai-nilai, norma, dan perilaku karyawan agar selaras dengan visi baru organisasi. Misalnya, perubahan yang ingin menjadi lebih inovatif perlu mendorong budaya yang menghargai eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan. Perubahan budaya seringkali membutuhkan waktu lama karena menyangkut kebiasaan dan keyakinan individu. Lalu ada peran kepemimpinan dalam menggerakkan perubahan. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan efektif, perubahan organisasi sulit terwujud. Pemimpin tidak hanya bertugas merumuskan strategi perubahan, tetapi juga menjadi teladan dalam mengadopsi perubahan tersebut. Gaya kepemimpinan partisipatif, transformasional, atau servant leadership seringkali dibutuhkan untuk menciptakan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Lalu selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia dalam proses perubahan. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam setiap perubahan. Ruang lingkup ini meliputi rekrutmen talenta baru, pelatihan karyawan, serta manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, program pengembangan karir dan insentif yang tepat dapat meningkatkan motivasi karyawan selama masa transisi. Lalu ada komunikasi efektif sebagai penunjang perubahan. Komunikasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk menghindari resistensi terhadap perubahan. Organisasi perlu menyampaikan alasan, tujuan, dan manfaat perubahan kepada seluruh stakeholder secara konsisten. Saluran komunikasi dua arah juga harus dibuka agar karyawan dapat menyampaikan masukan atau kekhawatiran mereka. Lalu itu selanjutnya ada pengelolaan resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah hal yang wajar terjadi karena manusia cenderung nyaman dengan status quo. Ruang lingkup ini melibatkan identifikasi sumber resistensi. Apakah berasal dari ketakutan akan ketidakpastian, kurangnya pemahaman, atau kepentingan pribadi. Strategi pendekatan personal, pelibatan karyawan dalam proses perubahan, atau penunjukan agen perubahan dapat membantu mengurangi penolakan. Selanjutnya itu ada peran konsultan eksternal dalam pengembangan organisasi. Terkadang, organisasi membutuhkan perspektif luar untuk mendorong perubahan. Konsultan eksternal dapat memberikan analisis objektif, best praktik dari industri lain, serta metodologi terstruktur untuk memandu proses perubahan. Namun, kolaborasi antara konsultan dan tim internal tetap diperlukan agar solusi yang diberikan sesuai dengan konteks organisasi. Selanjutnya itu ada evaluasi dan pengukuran keberhasilan perubahan. Setiap perubahan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilannya. Metrik ini seperti peningkatan produktivitas, kepuasan karyawan, atau pertumbuhan pendapatan dapat digunakan sebagai acuan. Jika hasil evaluasi menunjukkan kekurangan, organisasi harus bersiap melakukan penyesuaian strategi. Lalu selanjutnya itu ada ketertarikan antara perubahan organisasi dan inovasi. Organisasi yang aktif mendorong perubahan biasanya lebih mudah berinovasi. Ruang lingkup ini menekankan pentingnya menciptakan sistem yang mendukung kreativitas, seperti hackathon internal, program ide karyawan, atau kolaborasi dengan startup. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga mencakup proses bisnis dan model layanan. Selanjutnya, ada dampak perubahan organisasi terhadap stakeholder eksternal. Perubahan dalam organisasi tidak hanya mempengaruhi internal perusahaan, tetapi juga pelanggan, pemasok, mitra, bahkan masyarakat luas. Misalnya, transformasi digital mungkin meningkatkan pengalaman pelanggan, sementara itu rekrutrisasi bisa mengubah hubungan dengan pemasok. Oleh karena itu, komunikasi dengan stakeholder eksternal juga harus dikelola dengan baik. Lalu yang terakhir mungkin ya, ada kesimpulan.
Pada akhirnya, perubahan dan pengembangan organisasi adalah proses multidimensi yang membutuhkan pendekatan holistik. Organisasi harus mempertimbangkan aspek bisnis, manusia, budaya, dan strategi secara seimbang. Dengan perencanaan matang, eksekusi, disiplin, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan, perubahan dapat menjadi katalis untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.